kembali menyapa Anda. Harian Netra, dalam operasi. Opini, ekspresi, dan reaksi. Menampilkan sahabat-sahabat Harian Netra untuk mengemukakan pikiran, atau memberi reaksi tentang semua yang ada di sekitar kita. Hadir untuk menemani hari Anda. Selamat menikmati. Seharusnya ketika pesulap merah membongkar praktik perdukunan palsu, seharusnya kan Asosiasi Dukun Indonesia senang. Karena yang dibongkar kan praktik perdukunan palsu. Lah kenapa mereka yang protes gitu? Kenapa mereka yang keberatan gitu? Ini jangan-jangan bukan Asosiasi Dukun Indonesia, tapi Asosiasi Dukun Palsu Indonesia. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kita berkenan videonya. Halo semua, kembali bersama Arya Nitra di sini. Nah, kali ini kita berada kembali di operasi atau Arya Nitra dalam operasi. Nah, di episode kali ini teman-teman, kita ingin coba bergeser sedikit ya. Kalau kemarin itu asal saya muncul itu pasti bahasnya sambo dulu. Ya bosan lah dengan sandiwara mereka ya. Kayaknya tapi nggak janji. Kok nggak janji, Mbak? Gimana sih maksud? Gimana sih konsepnya? Sepertinya, tapi belum tentu benar ya, gitu. Sepertinya yang kemarin itu episode 6 itu akan menjadi pembahasan terakhir kita tentang Verdi Sambo itu. Selebihnya udah nggak terlalu menarik lagi teman-teman. Tapi saya belum bisa jamin itu ya. Mungkin nanti ke depannya ada hal yang menarik lagi dari situ gitu. Oke. Nah, jadi sekarang kita mau bergeser kemana? Kita bergeser sedikit ke pesulap merah. Ini benar-benar ini atas permintaan teman-teman ya. Atas permintaan teman-teman Harian Netra ini makin aneh ini permintaan teman-teman ini. Bahas pesulap merah dong. Wah, gimana nih? Gimana nih? Nah, saya nggak mau ngambil sudut hukumnya ya, karena ini kan masih laporan-laporan ya, biasa laporan kucing-kucingan aja. Yang mau saya bahas sedikit secara logika saja ini. Jadi begini, jadi kita tahu kan pesulap merah itu mendapat laporan dari Gus apa ya gitu namanya, pokoknya seorang ustadz karena melaporkan atau karena membongkar trik-trik dan menganggap bahwa apa yang ditunjukkan oleh ustadz itu ada suatu kebohongan, dibongkar sebagai eh, fakta bahwa itu adalah trik-trik yang biasa dipakai dalam seni sulap gitu. Nah, itu dilakukan beberapa kali oleh pesulap merah gitu. Nah, kemudian tentunya sang Ustadz geram lalu kemudian membuat laporan ke polisi tentang peristiwa ini. Nah, oke-oke saja teman-teman. Kalau soal geram-geraman itu oke-oke saja. Pesulap merah itu eh, boleh saja dianggap bersalah oleh Gus itu. Tapi yang saya bingung itu sekarang ada hal ini. Bagaimana bisa ada Asosiasi Dukun Indonesia yang artinya mensomasi pesulap merah ini gitu loh kira-kira. Ini kan aneh teman-teman. Kenapa saya bilang aneh? Karena gini, eh, seharusnya kan pesulap merah itu kan secara logika dia kan membongkar praktik-praktik perdukunan palsu, iya kan? Nah, kenapa yang geram Asosiasi Dukun Indonesia? Seharusnya ketika pesulap merah, sorry, ini ada jam bunyi HP. Seharusnya ketika pesulap merah melaporkan membongkar trik-trik perdukunan palsu, harusnya Asosiasi Dukun Indonesia senang dong. Sekali lagi gini, mungkin agak aneh ya gini. Seharusnya ketika pesulap merah membongkar praktik perdukunan palsu, seharusnya kan Asosiasi Dukun Indonesia senang. Karena yang dibongkar kan praktik perdukunan palsu. Lah kenapa mereka yang protes gitu? Kenapa mereka yang keberatan gitu? Ini jangan-jangan bukan Asosiasi Dukun Indonesia, tapi Asosiasi Dukun Palsu Indonesia. Gini ya teman-teman, kita nggak usah dulu masuk ke ranah apakah dukun itu dibenarkan menurut ajaran agama atau kepercayaan, macam-macam itu nggak usah dulu ya. Kita anggap dulu perdukunan ini sebagai suatu sistem pengobatan atau pokoknya apapun lah kedudukannya gitu. Tapi intinya kita anggap aja dulu benar gitu. Nah, kan
Masalahnya yang dibongkar oleh pesulap merah ini kan praktik dukun palsu itu yang menggunakan alat-alat sulap itu seakan-akan dia bisa gini, seakan-akan dia bisa gini. Kan pesulap merah di sini kan tidak mengatakan bahwa semuanya itu bohong gitu loh. Karena kalau dia mengatakan semuanya itu bohong, saya juga akan ikut dalam arti ikut protes. Dalam arti protesnya gini, ya nggak boleh juga dong pesulap merah seperti itu karena kan itu kan soal kepercayaan gitu. Nah tapi kan kalau dia membongkar praktik perdukunan palsu, lah bagus dong. Kenapa harusnya dukunnya protes gitu? Lah terus ada mereka bilang karena jobnya sepi dan segala macam. Lah aneh. Ini nggak masuk akal gitu. Nah, memang menjadi masuk akal ketika begini. Mungkin yang dimaksud dengan penyebab dari jobnya sepi itu karena mungkin karena apa? Karena perilaku pesulap merah ini, lalu kemudian masyarakat yang mungkin selama ini masih banyak bergantung kepada ilmu perdukunan, mulai ini nggak percaya lagi gitu. Tapi memang mungkin dampaknya kepada dukun-dukun seluruhnya gitu. Nah, ini yang harusnya kita bisa benarkan sama-sama analoginya gitu. Saya sekali lagi ini kita nggak usah dulu masuk ke ranah apakah dukun itu baik atau gimana itu nggak usah itu ranahnya religius lah masing-masing ya. Ranah religinya lah gitu. Sifat keagamanya ya gitu. Tapi yang saya maksud begini loh. Secara logika, praktik perdukunan palsu itu kan yang dibongkarnya bukan dukun itu semuanya nggak benar kan? Artinya gini, kita nggak bisa pungkiri juga gini-gini. Saya lebih setuju bahwa dukun itu dianggap dosa daripada dianggap tidak benar gitu. Artinya gini, karena praktik perdukunan ini nyata-nyata memang banyak juga menghasilkan sesuatu hal yang bersifat gaib kan. Misalnya santet. Lah itu kita nggak bisa bilang itu bohong dong, ya kan? Apa kita bisa bilang itu bohong, guna-guna, santet dan segala macam. Tapi bahwa kita bilang itu dosa, ya silakan, bisa banget gitu. Itu kan beda lagi. Tapi kan kembali ke pesulap merah. Pesulap merah itu kan membongkar praktik perdukunan palsu. Lah terus masalahnya di mana? Yang dibongkar praktik perdukunan palsu bukan dia bilang semua dukun itu palsu kan? Gitu. Nah, cuman hanya saja begini, perlu dijelaskan. Nah, mungkin eh, perlu dijelaskan oleh pesulap merah juga mungkin menurut saya ya harus harus dengan fair juga menjelaskan bahwa yang saya bongkar ini praktik perdukunan palsu. Saya nggak bilang semua dukun itu palsu. Yang saya bilang yang praktik perdukunan palsu yang menggunakan alat-alat sulap sebagai seakan-akan itu adalah trik gaib gitu loh. Nah, tapi kan bukan berarti trik-trik gaib itu tidak ada di banyak dukun lainnya gitu loh. Tapi itu kan hal yang berbeda lagi gitu. Di sini sekali lagi kita nggak mau masuk ke ranah itu benar atau tidak, itu dibenarkan perdukunan itu dipraktikkan dibenarkan atau ya, menurut agama atau itu nggak usah dulu, kita nggak usah ke sana. Kita masuk ke logika, alam logika berpikir bahwa yang dibongkar pesulap merah ini kan praktik perdukunan palsu. Lah asosiasi dukun Indonesia ngapain protes? Justru harusnya senang dong, senang dong bahwa selama ini orang-orang yang memalsukan profesi mereka, sekali lagi kita nggak usah masuk ke ranah profesi itu benar atau tidak ya. Tapi orang-orang yang memalsukan profesi mereka itu dibongkar oleh pesulap merah itu harusnya mereka senang dong. Kenapa protes? Gitu. Cuma memang jika salah satu alasannya adalah kehilangan job itu bisa. Mungkin mungkin dengan dibongkarnya ini eh, masyarakat menjadi kehilangan kepercayaan kepada ilmu-ilmu perdukunan gitu kan. Nah, sekali lagi saya harus tegaskan nanti jangan-jangan nanti orang bakal komen, wah ini penghamba dukun nih ya, jangan sampai seperti itu teman-teman. Saya sekali lagi jelaskan, ini kita keluar dari prinsip dukun itu baik atau tidak. Kita anggap ini semuanya sebagai profesi yang wajar. Lah kemudian dibongkar oleh pesulap merah, praktik perdukunan palsu ya harusnya dukun-dukun yang lainnya senang dong. Nah cuman memang eh, pesulap merah itu harus jelaskan juga bahwa ini memang yang dibongkar ini praktik-praktik perdukunan palsu yang dilakukan oleh Gus itu utamanya. Nah bukan berarti semua dukun itu palsu gitu loh. Itu yang harus itu yang harus dijelaskan ke publik gitu. Jadi pesulap merahnya juga harus fair supaya apa? Supaya yang lain juga bisa tetap mencari makan gitu. Nah, kemudian ada eh, tanggapan-tanggapan nyeleneh dari para komedian-komedian di Indonesia ya seperti Bintang Emon dan lain-lain yang mengatakan bahwa ya kalau kalau memang sepi ya saling saling memberikan penglaris dong. Em, ya gini, maksud saya gini. Sekali lagi kita sebenarnya nggak usah masuk ke situ gitu. Kalau konsep
komentarnya seperti itu kan, itu kan udah menjustifikasi ilmu perdukunan dong, gitu. Terlepas dari dukun itu baik atau benar, tapi kan perbuatan itu tetap perbuatan yang tidak baik kalau kita udah menjustifikasi seperti itu, gitu. Dalam tanda kutip menghina secara kecil-kecilan gitu loh. Nah, kan persoalannya di sini kan yang dibongkar sekali lagi ya, yang dibongkar itu kan praktik-praktik perdukunan palsu. Itu. Lah terus kenapa kok komentarnya nyelenehnya ke sana gitu. Itu nggak nyambung sih menurut saya gitu. Saling memberikan penglaris dong gitu. Harusnya yang dijelaskan itu ya kenapa dari kalian ini harusnya kan saudara-saudara dukun-dukun yang lain itu ya harusnya senang itu dibongkar gitu loh. Artinya kan akan menghilangkan dukun-dukun palsu yang selama ini merajalela gitu. Gitu. Harusnya kan seperti itu ya. Jadi komedian-komedian itu menurut saya juga agak kurang pada tempatnya gitu loh. Memberikan statement. Banyak sih yang kemarin bilang itu ya. Harusnya saling memberikan penglaris dong. Harusnya begini-begini saling memberikan penglaris dong. Namanya asosiasi gitu. Nah, tapi kan sekali lagi eh, itu nggak pada tempatnya untuk disampaikan gitu. Kecuali kecuali mereka sudah buat statement di awal bahwa ini nggak benar nih, ini jangan-jangan asosiasi dukun palsu nih. Ya kalau memang benar-benar harusnya gini, kalau memang benar-benar dukun, harusnya saling memberikan penglaris dong. Nah, itu tuh baru benar. Nah, gitu loh kira-kira. Tapi arahnya kan menurut tangkapan tangkapan nalar saya kan arahnya seakan-akan memang mereka jadi menjustifikasi semua dukun gitu. Itu kan nggak baik juga gitu. Sekali lagi teman-teman, kita harus akui terlepas dari kita terima sebagai kebenaran atau tidak. Ilmu-ilmu perdukunan yang sebenar-benarnya itu kan memang ada, itu kan nyata di Indonesia. Kita nggak bisa pungkiri dong. Santet, guna-guna, dan sebagainya kita nggak bisa pungkiri. Mau kita bilang itu dosa, ya memang dosa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Tapi kan bukan berarti kita mau mengabaikan itu, gitu loh kira-kira. Jangan jadi itunya yang kita anggap bohong. Yang kita anggap bohong ya tetap mereka-mereka yang memalsukan profesi itu gitu loh. Memalsukan semuanya itu. Nah, itu yang kita anggap bohong. Termasuklah si Gus-Gus tadi, gitu. Nah, jadi menurut saya ini harus didudukkan pada posisi yang tepat sehingga kemudian standing point-nya dapat, pesulap merah bisa membela diri juga kalau misalnya nanti ini kena atau gimana, dan yang lain untuk masyarakat lain harus cerdas juga menarik maksudnya gitu, berpikir dan menangkis gitu, bahwa yang dibongkar itu adalah praktik perdukunan palsu, bukan menyatakan semuanya palsu. Nah, kira-kira gitu mungkin tanggapan singkat dari saya. Mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan bagi teman-teman semuanya. Semoga dengan tanggapan ini kita bisa semakin bijak lagi dalam menyaring isu-isu yang ada di tengah masyarakat. Terima kasih sekali lagi, sampai jumpa.